Halo, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali kita bertemu untuk belajar bersama-sama dalam daring ya anak-anak ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran yang ketiga. Di dalam pembelajaran yang ketiga, sebelum Ibu terangkan, Ibu ingatkan, di sini ada pelajaran Penjas atau PJOK, IPA, dan juga Bahasa Indonesia. Itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kita akan lanjutkan. Ibu terangkan mengenai pembelajaran yang ketiga, yaitu terdapat permainan tradisional. Siapa yang tahu anak-anak permainan tradisional? Ibu rasa semua tahu dan pernah dilakukan. Sejak Ibu kecil, pernah Ibu bermain dalam permainan tradisional, yaitu namanya, kalau di sini di daerah Toba, marsiteka katanya. Yang lompat itu ya, kemudian ada lompat tali, ada juga egrang gitu dia. Siapa di antara kamu yang pernah melakukannya? Iya, ini pembelajaran kita anak-anak ada di halaman 34 bukunya. Bisa diambil, bisa dibuka ya. Nah, di dalam permainan tradisional di sini terdapat permainan tradisional berupa benteng-bentengan. Ya, Bu, dari mana Bu permainan benteng-bentengan Bu atau rerobonan? Ya, ini berasal dari Jawa Barat. Jadi permainannya ini dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok penawan dan juga kelompok tertawan. Jadi masing-masing kelompok ini anak-anak terdiri dari 4 bahkan sampai 8, ya, 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas ini anak-anak disebut juga dengan benteng. Jadi bentengnya, markasnya ini bisa kita buat berupa tiang, ataupun pohon, ataupun dalam bentuk pilar, gitu dia. Jadi ini seru anak-anak. Permainan ini biasanya harus menggunakan kerjasama, harus ada keterampilannya. Jadi siapa yang mau menang harus memiliki kekuatan kerjasama tim yang baik. Itu dia ya. Nah, kemudian ada gobak sodor. Kalau gobak sodor anak-anak, ini berasal dari Yogyakarta. Disebut juga dengan gala asin atau galasin. Ya, pastinya ini dilakukan di lapangan. Arena bermainnya ini berupa kotak persegi panjang. Ya, sodor, main sodor. Ya, dan dibagi menjadi beberapa bagian ini kotaknya, persegi panjang ya, berupa kotak horizontal maupun vertikal, sama seperti benteng-bentengan, tapi ini tidak ada markasnya anak-anak gitu dia. Ya. Oke, jadi untuk yang namanya permainan tradisional ini ya, ini biasanya harus memiliki keterampilan. Berupa apa? Berupa bagaimana jalannya, bagaimana larinya, dan lompatnya. Harus ada tekniknya. Supaya apa? Supaya kamu bisa menang. Nah, dari keterangan yang Ibu sampaikan tadi, bisalah nanti kamu jawab di buku kamu yang ayo berdiskusi, tapi karena kamu sendiri, ya, kerjakan sendiri di rumah. Bu, bisa nggak dipraktekkan di lapangan? Boleh, tapi tunggu, selesai dulu yang namanya si corona ini. Tunggu dulu, dianya pergi dari bumi kita ini ya anak-anak ya. Karena kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Kerjakan yang nomor 1, 2, 3, 4, dan juga ada 5 soal ya. Itulah nanti yang kamu kerjakan di buku ya anak-anak ya. Oke, jadi selain permainan tradisional yang sangat menarik, ternyata permainan tradisional ini anak-anak
menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan supaya tidak punah. Nah, ada juga selain permainan tradisional, Indonesia masih memiliki banyak musik tradisional yang beragam pula. Kemarin sudah kita jelaskan ya anak-anak ya, ada beberapa apa musik tradisional di Indonesia. Ada angklung, ada saluang, ada tifa, ada gendang, gitu ya anak-anak ya. Masih ingat nggak? Iya. Jadi semua alat musik itu menghasilkan apa? Bunyi yang sampai ke telinga kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Apakah merambat, ya kan? Atau memantul? Nah, mari kita lakukan percobaan anak-anak. Tujuan kita melakukan percobaan itu untuk apa? Mengidentifikasi sifat bunyi, merambat atau tidak melalui udara. Ayo, coba anak-anak, bisa diambil ya selang plastik. Ada nggak selang plastik? Ambil panjangnya 2 meter. Bagaimana Bu kerjanya Bu? Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu, kalau di sini temanmu, ganti menjadi adikmu, kakakmu, atau boleh orang tuamu. Sama-sama lakukan praktiknya. Ya, dekatkan ujung selang ke telinga. Minta orang tuamu, adikmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang tadi. Dengarkan apa yang dikatakannya. Kalau ada kata yang disampaikan, bisa kamu catat apa yang disampaikannya. Berikan hasilnya nanti kepada orang tuamu atau adikmu tadi. Benar apa enggak yang kamu dengar tersebut? Itu dia. Kemudian anak-anak, ada percobaan yang kedua boleh kamu lakukan, yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi juga atau merambat melalui benda padat. Ingat ya, kemarin udah Ibu terangkan. Bunyi bisa merambat melalui media padat, cair, dan juga gas. Tapi bunyi tidak bisa kita dengar melalui ruang hampa udara. Gitu dia ya. Nah, alat dan bahannya, sediakan gelas plastik 4 buah, benang kasur, paku. Ya, kalau di situ gurumu yang akan menggunakannya boleh nanti dibantu oleh orang tua anak-anak, ya. Kerjasama yang baik dengan orang tua. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Dan yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui, atau teman diganti dengan adik ya, melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan teman atau adikmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa atau adikmu ya, benar atau tidak. Percobaan yang ketiga, bisa kamu lakukan menyediakan ember besar, air, batu koral, corang kecil. Apa itu batu koral? Bisa nggak Bu diganti menjadi batu kerikil? Boleh. Tujuannya ini mengidentifikasi sifat bunyi, yaitu melalui benda cair. Ya, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corongnya tidak menempel pada ember ya. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Semua percobaan yang kamu lakukan anak-anak bisa kamu tulis di dalam tabel ya. Bisa dianya ditulis dalam tabel. Inilah bentuk tabelnya. Ini dia bentuk tabelnya ya. Media atau perantaranya tadi melalui apa? Bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak terdengar. Bisa kamu isi anak-anak melalui tabel yang ada seperti di halaman 39.
Oke? Dan bisa kamu jawab melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai. Ya, jadi melalui media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Ya, itu bisa dijawab ya sampai seterusnya ya di halaman 40. Kemudian, buatlah laporannya dari salah satu percobaan. Ingat ya, satu saja kamu pilih. Yang tadi melalui merambat melalui udara, melalui air, benda cair, ataupun melalui benda padat. Ya, itu dia untuk pembuatan laporannya. Nah, itu untuk pelajaran IPA. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Pada pembelajaran yang kedua, kita sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Kembali kita diingatkan untuk membuat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Pada waktu luring, Ibu ke rumah kalian, Ibu sudah jelaskan apa itu gagasan pokok. Apa itu gagasan pendukung? Jadi di dalam pembelajaran kedua teksnya itu, isilah gagasan pokoknya di tengah ini ya. Kemudian gagasan pendukungnya di sini ya anak-anak. Ini diisi gagasan pokok pada paragraf yang pertama. Inti cerita dari paragraf pertama dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Dan ini gagasan pokok pada paragraf kedua dan gagasan pendukung pada paragraf kedua ya anak-anak. Dilihat teksnya. Jadi ini juga di paragraf ketiga ya, dibuat seperti itu juga ya anak-anak. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menyenangkan. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu kembali.